Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardin Purwaputra dengan NIM A11 2022 Di sini saya akan menerangkan tentang ujian akhir semester untuk mata kuliah Machine Learning. Baik, jadi yang pertama saya lakukan adalah melakukan koneksi ke Google Drive untuk mengambil data-datanya yang sudah saya siapkan. Di sini bisa dilihat. Lakukan path-nya menuju ke dimana direktorinya itu ada di Google Drive. Kemudian di sini ada library yang saya pakai untuk nantinya akan digunakan pada codingannya ini. Dan kemudian ini untuk mendisplay semua kolom yang ada pada datasetnya nanti. Dan saya menggunakan color palette seperti ini agar nantinya mudah untuk divisualisasikan dan mudah untuk dibedakan data mana aja yang saya tampilkan. Kemudian di sini datasetnya menggunakan segmentasi data yang sudah disediakan dan saya simpan pada link Google Drive ini. Dan jumlah datanya ada 2000. Kemudian yang saya lakukan pertama adalah melihat dataset yang kosong dengan menggunakan rumus ini, data is null, kemudian sum. Lalu munculkan data tile atau untuk menampilkan data yang paling bawah, dan ini datanya. Kemudian di sini kita akan melakukan pembersihan data. Untuk yang tadi kan sudah dicek bahwa ada data yang kosong. Nah, yang pertama kita cek dulu data yang paling atasnya menggunakan data info. Kemudian dideskripsikan menggunakan data describe, dan cek apakah ada data yang masih terduplikat lagi. Seperti ini. Data duplikat. Kemudian cek lagi menggunakan data is null. Describe. Kemudian tampilkan lagi data yang di atasnya. Oke, selanjutnya kita akan kembali mengecek fitur-fitur yang ada, dan di sini kita akan melakukan plotting pada data income, age, dan sex-nya. Dan ini adalah tampilan atau visualisasi dari data yang tadi mau kita plot dengan relative plot. Kemudian kita akan spesifikasikan kolom mana yang akan dianalisis untuk mencari outlier dan menggunakan metode memek juga. Apa sih cowok kontol? Ulangnya jelek banget anjing. Baik, selanjutnya apa sih? Oke, selanjutnya kita akan mengecek kembali fitur yang ada. Dan di sini kita akan melakukan plotting pada data income, age, dan sex. Dan kita akan menampilkannya atau memvisualisasikannya menggunakan relative plot. Kemudian kita akan spesifikasikan kolom mana yang akan dianalisis untuk mencari outliernya. Nah, di sini kita menggunakan metode interquartile range. Dan ini range-nya. Kemudian kita akan melakukan atau mendefinisikan batas atas dan batas bawahnya untuk outlier tersebut. Dan kemudian kita akan melakukan identifikasi outlier berdasarkan batas yang sudah tadi kita buat. Kemudian tampilkan hasilnya. Jadi ini hasilnya. Kemudian kita cek
untuk data shape-nya atau bentuk datanya, dan di sini kita mendapatkan 2000 dan 8 ya. Kemudian kita akan mengedrop outlier yang sudah kita cari tadi dan sudah ditemukan, dan kemudian setelah di drop kita coba mengecek lagi untuk melihat hasilnya apakah sudah berubah, dan ternyata sudah berubah. Yang tadinya 2000 dan 8 jadi 19, 17, 8 seperti itu. Dan selanjutnya kita akan memvisualisasikannya menggunakan heat map, dan ini hasilnya. Kemudian kita akan membuat data copy untuk menduplikat data asli dari datasetnya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita scaling untuk data-data yang tadi sudah ada, yang ada pada data copy yang sudah kita buat tadi. Kemudian data yang sudah terscaling dan sudah tercopy tadi, kita akan mengeceknya dengan menggunakan head, atau kita tampilkan data paling atas yang ada pada datasetnya tersebut. Kemudian kita lakukan describe. Lalu di sini kita akan mengecek menggunakan Hopkins check, yang dimana di sini kita akan melakukan kalkulasi data yang telah ada dan menggunakan Hopkins statistik menggunakan rumus ini. Ini rumusnya untuk mengecek Hopkins static. Kemudian cek hasilnya, dan akan didapatkan nilainya adalah 0,8. Nah, karena nilainya 0,8 yang dimana itu lebih dari 0,7, maka kita bisa langsung membuat k-means-nya. Dan kita di sini akan membuat PCA untuk visualisasi. Di sini kita membuat 3 kolom PCA, yaitu PC1, PC2, dan PC3. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian kita akan menampilkan atau kita akan visualisasikan PCA yang tadi kita udah buat, dan PC1, PC2, dan PC3 kita masukkan ke variabel X, Y, dan Z, dan akan terbentuk visualisasi yang seperti ini. Kemudian dari k-means tadi kita akan mengecek k optimal, yaitu ada di scale berapa atau skor berapa k optimal ini berada, dan di sini kita mendapatkan bahwa k optimalnya berada di antara 4 dan 6. Berarti kita ngambil tengahnya, yaitu 5. Kemudian kita akan menggunakan 5 tadi sebagai klasternya, dan itu untuk memprediksi datanya. Kemudian tambah klaster tadi ke original data frame yang kita punya, dan untuk mengeceknya kita perlu menampilkan datanya terlebih dahulu. Kita menggunakan data head saja. Lalu kemudian kita akan melakukan visualize segmentation datanya, dan akan dihasilkan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat evaluasi model pada hasil distribusi clustering, dan hasilnya akan didapatkan bahwa count tertinggi ada pada cluster ke 0, dan cluster 0 ini berarti memiliki data yang terbanyak. Oke, kemudian kita akan melakukan visualisasi pola cluster pada data sex dan income, dan ini hasil visualisasinya. Kemudian kita akan lakukan data describe terlebih dahulu, dan kita akan menampilkan data teratasnya lebih dahulu juga. Dan di sini
kita akan menemukan nilai income pada setiap klasternya, dan nilai tertinggi terdapat pada klaster ke-0, yang dimana klaster 0 itu berarti adalah klaster dari konsumen kita. Dan yang terakhir, kita akan melakukan personalisasi pada klaster yang telah kita temukan tadi, dan berdasarkan marital status, age, education, occupation, dan settlement size, dan akan dihasilkan visualisasi yang seperti ini. Nah, ini untuk occupation berdasarkan marital status, ini occupation terhadap age, ini occupation terhadap education, ini occupation terhadap occupation itu sendiri, dan kemudian occupation terhadap settlement size itu. Nah, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.